Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Baik, Pak Safrizal, pemerintah menargetkan ini ya, pemulihan permanen pasca bencana di Sumatera selesai dalam Ya, 3 ya, tahun. Sejauh mana kesiapan pemerintah betul. pusat dan daerah untuk mencapai target tersebut? Baik, setelah melalui perencanaan, pengkajian, dan mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat, terus aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, seperti aspek tata ruang, kemudian juga aspek bahwa bencana sekarang menjadi pelajaran bagi kesiapan berikutnya, tentu aspek pengurangan risiko bencana juga diperhitungkan. Maka setelah melalui serangkaian pembahasan dengan melibatkan multi stakeholder, seluruh kementerian, badan-badan, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan akhirnya disepakati yang namanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang kemudian menjadi rencana induk penanganan bencana yang akan dikerjakan. Kita maunya sih dikerjakan kan secepat-cepatnya ya, tetapi mempertimbangkan segala kesiapan, maka hitungannya 3 tahun, insya Allah sudah bisa mengembalikan mengembalikan situasi menjadi sama seperti sebelum bencana atau bahkan lebih baik seperti sebelum bencana begitu. Baik. Nah, Pak Safrizal, terkait tantangan terbesar yang mungkin dihadapi nih dalam percepatan rehabilitasi lalu juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera, khususnya di daerah rawan bencana, seperti apa nantinya ini, Pak? Ya, tentu untuk memulai secara masif kita harus betul-betul siap ya. Pertama tentu dokumen-dokumen pelaksanaan, karena sebentar lagi juga fase kedaruratannya itu selesai, masuk kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dokumen-dokumen procurement ya itu agar disiapkan sebaik mungkin sehingga jangan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi ini membawa bencana administrasi ke depannya itu ya. Kemudian juga karena ini sifat pembangunan yang masif, tentu kita harus mengkoordinasikan bahan baku ya, misalnya bahan baku semen, bahan baku besi. Kemudian juga kalau pembangunan rumah mencapai 28 sampai 29 ribu, maka material bangunan ya harus ada, misalnya batu bata, kemudian habel dan segala macamnya. Itu bahan bakunya harus ready. Kemudian juga tenaga kerja. Kita juga harus memperhitungkan tenaga kerja sehingga planning yang sudah kita susun ini bisa kita selesaikan secara bertahap tapi pasti, dan targetnya dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Kira-kira tantangannya tentu ada peluang bahwa terjadi bencana kembali, dan ini sangat mengganggu misalnya pekerjaan rehabilitasi sungai, terutama di wilayah hulu. Karena di hulu sungai-sungai, kemudian juga daerah das itu pada rusak, ya tentu nanti akan diprioritaskan daerah-daerah das sungai dulu sebelum memperbaiki hilir. Karena kalau hulunya belum perbaiki, tapi nanti datang hujan atau datang banjir lagi, yang sudah diperbaiki di hilir rusak kembali. Jadi ini tantangan-tantangan yang harus dikerjakan oleh Satgas ya, bersama dengan seluruh kementerian dan daerah, agar training yang kita susun di samping kita bagi ke dalam tahun 2026, 2027 dan 2028. Tetapi yang mana duluan juga penting ya, misalnya pekerjaan sungai tentu akan kita mulai dari hulu ya, kemudian yang lain-lain sampai hilir agar berkesinambungan proses pengerjaannya. Begitu. Baik, Pak Safrizal, ini semoga juga pemulihannya berlangsung dengan cepat ya Pak Safrizal ya, tanpa mengalami kendala yang Ya, berarti Pak Safrizal. Terima kasih nih ya, Pak ya. Safrizal telah menyampaikan update Baik, terkininya kepada Pro 3 RRI. baik. Terima Selamat kasih. pagi Pak Terima kasih. Safrizal. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.